Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fadhkuruni azkurkum. Wa qala Rasul fil hadis la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Rawahu At-Tirmizi. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bisa kembali di pelajaran tentang zikir dan doa ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan seputar zikir pagi dan petang ini ya. Pembahasan yang pertama ya. Kemarin sudah doa-doa dalam Al-Quran ya, sudah dijelaskan. Terus juga penjelasan doa-doa para nabi itu juga sudah dijelaskan. Tentunya dengan hujan yang terus turun tidak menyulitkan, tidak menurunkan semangat kita ya. Doa-doa pagi dan sore ini ya judulnya. Doa-doa pagi dan sore. Nah, kenapa kita harus zikir pagi dan sore ya? Tadi hadis yang diutarakan dalam muqaddimah ya. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah ya. Selalulah lidahmu itu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus senantiasa kita basah lidah kita dengan zikir ya. Zikir tentunya dengan mengingat Allah gitu ya. Zikir dalam perbuatan kita, zikir dalam lisan kita, dan juga zikir dalam hati kita juga. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke doa-doanya atau macam-macam zikir pagi dan petang, kita akan jelaskan dulu mengenai keutamaan ya. Keutamaan zikir pagi dan petang. Yang pertama, pagi hari itu merupakan salah satu dari 3 waktu ya, terbaik dalam sehari semalam ya, yaitu pagi, siang, pagi, sore, dan malam hari ya gitu. Jadi pagi, sore, dan malam hari ya gitu. Kapan paginya? Ya pagi sebagaimana kita tahu bagaimana pagi ya gitu. Artinya selesai sholat subuh gitu ya, itu masih dikatakan pagi itu ya gitu. Waktu duha masih dikatakan pagi itu ya gitu. Sore ya seperti kita tahu sore itu kapan tuh ya gitu. Sekarang sore itu ya. Dan malam hari yaitu, nah di sini adalah
pada sholat isya ya, sampai kapan? Sampai subuh gitu ya gitu. Jadi itu adalah waktu yang utama gitu ya untuk berzikir. Allah Ta'ala firman, "Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Bagian yang panjang berarti pada sholat isya ya. Nah itu, karena itu ada waktu utama ya untuk sholat malam gitu ya gitu. Esok sholat malam ya si berat, itunya emang berat gitu. Apalagi di kala dingin-dinginnya sekarang ini ya. Sekali bangun tuh gas mau keluar tuh ya gitu ya. Jadi emang berat tuh ya. Tapi ya kita siasati gitu. Kalau dingin di waktu mendekati subuh ya berarti sebelum tidur lah gitu kita siasati gitu. Kalau berat ya kemudian juga di dalil yang lain di surah Toha ya, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa mina atau wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebenarnya, dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu ridho. Toha 130. Kurang gede ini aksaranya ya. Kemudian juga di ayat yang lain, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud. Qauf ayat 39 sampai 40. Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah kepadanya di malam hari dan selesai sujud ya, dalam sholat. Jadi dalam ayat-ayat itu disebutkan 3 waktu utama ya, yaitu akhir malam ya, akhir malam yang ditunjukkan ya, awal siang dan akhir siang. Awal siang itu tahu nih beda-bedanya, ada yang mengatakan jam 10 kesana juga ada awal siang gitu kayak gitu. Ada yang mengatakan juga awal siang itu jam sudah duhur kesananya gitu ya gitu. Akhir siang ya ada yang mengatakan juga maghrib itu akhir siang gitu. Beda-beda. Artinya ya kita banyak zikir lah gitu ya.
Gitu aja, simpel lah gitu ya. Kan da eta mah ilmuwan gitu nya. Dir gitu nya mikirna ge. Jadi itu keutamaan gitu ya. Dan juga telah datang hadis dalam beberapa riwayat ya, termasuk juga Bukhari, yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agak panjang tuh ya, bahwasanya amalan seseorang di antara kalian tidak akan menyelamatkannya. Mereka bertanya, dan juga tidak juga wahai engkau Rasulullah? Beliau bersabda, dan tidak pula aku, kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Maka tepatkanlah, mendekatlah, dan berpagi-pagilah dalam ketaatan, bersore-sorelah dalam ketaatan, dan sebagian malam hari, dan bersikap tengahlah kalian, maka sikap tengahlah maka kalian akan sampai. Ada riwayat Bukhari ya. Jadi ini yang menjadi pembahasan kita adalah tentang bagaimana taqarrub di pagi juga, sore-sore ya, dan juga sebagian malam hari gitu ya gitu. Dan bagaimana amalan kita ini tentunya tidak akan bisa menyelamatkan kita gitu ya gitu. Jadi kalau kita merasa amalan kita banyak gitu ya, amalan kita meningkat gitu ya gitu, wah itu yang menjadi takjub, itu berbahaya gitu ya. Tidak akan menyelamatkan kita itu ya. Justru yang menyelamatkan adalah rahmat Allah ya. Karena itu kita undang dengan amal soleh gitu ya gitu. Dan juga beliau bersabda, innad dina yusrun ya. Sesungguhnya agama ini mudah ya. Dan tidak akan berlebih-lebihan seseorang dalam agama kecuali agama akan mengalahkannya. Maka anak di situ ya. Maka dekatkanlah dan bergembiralah, minta bantuan dengan melaksanakan ketaatan di waktu pagi, sore, dan sebagian malam hari ya. Nah, itu yang pertama ya gitu. Jadi keutamaan di waktu-waktu tersebut ya. Kembali ikhwatu fillah. Sekarang yang kedua, bahwasanya pagi hari merupakan salah satu dari dua waktu yang sangat dianjurkan untuk berzikir ya. Sana. Nah, pada sini ada kamu duduk. Dengan zikir yang banyak ya. Dengan zikir tertentu ya gitu. Karena itu Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dan juga di ayat yang lain, fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir lidzambik wasabbih bihamdi rabbik bil asyi wal ibkar. Ghafir ya. Ayat 55 ya. Ghafir ya, sanes ghafur ya. Salah wae gitu. Ghafir.
Hafal ma'yum kufur gitu ya. Ghafir gitu ya. Fa'ilun ya. Jika bahasa Arab jadi nanya. Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar ya. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Jadi pagi dan petang ya. Dan juga banyak sebenarnya ini dalilnya yang menunjukkan keutamaan zikir pagi dan petang. Hanya saja paginya itu ya sudah jelas pagi kapan lah gitu ya. Petangnya itu nah ini ada yang diselisihkan gitu ya. Ada yang mengatakan petangnya ya sore gitu ya dari pada sholat asar, ada yang mengatakan dari pada sholat maghrib gitu. Ya artinya ya tetap saja kita utama tadi basahilah lisan kita dengan zikir ya gitu. Nah itu sebenarnya banyak lagi ya. Di surah Al-An'am ayat 52, kemudian hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ketika menyifati petunjuk Nabi, diantaranya beliau tidak meninggalkan tempat di mana beliau sholat subuh sampai matahari terbit, dan jika matahari telah terbit maka beliau pun berdiri untuk sholat ya. Ada riwayat Muslim. Jadi kita sholat subuh teh tong bobo ada ya. Ada ya. Nih buat kita nih ya selaku orang muslim nih hati-hati ya, jangan banyak tidur sebenarnya ya. Karena kita itu harusnya qalilan minal laili ma yahjaun kan gitu kan. Menjauhi tempat tidurnya katanya. Ya udah saya bobonya. Justru pagi hari itu sampai waktu duha lah minimalnya gitu. Kiat-kiat mahnya sampai waktu duha ngantuk misalnya, ya udah nggak apa-apa itu mah itu ya. Karena yang dianjurkan itu sampai waktu duha ya gitu. Ya waktu duha kesananya ya sholat duha. Terus perbanyak doa ya gitu. Misalnya ngantuk di waktu itu jam 7 jam 8 ya nggak apa-apa gitu. Enggak itu mah gitu ya gitu. Tapi kalau sampai waktu duha itu jangan sampai kita tidur itu ya. Itu sangat melalaikan sebenarnya ya. Kecuali ya capek, sakit ya itu mah wajar gitu ya. Nah itu. Dan telah datang anjuran untuk membaca zikir-zikir tertentu di dalam dua waktu yang utama ini. Di antaranya dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda ya, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali setiap pagi dan sore, maka tidak akan datang pada hari kiamat orang yang bisa membawa pahala lebih baik daripada apa yang dia bawa, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan atau lebih. Riwayat Muslim. Dan juga nanti kalimatnya itu nanti aja ya, karena ini kita topiknya masih muqaddimah gitu ya gitu. Nah itu seputar muqaddimah ya, pembahasan kajian kita di doa dan dzikir ya gitu. Doa supaya terhindar dari mimpi buruk ya. Ada doa khusus ya, tapi panjang ya, tapi intinya kalau ingin yang simpel ya istiadah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil ke kiri gitu ya, menghadap ke kiri, kemudian meludahi ya 3 kali gitu ya, tapi tidak keluar air gitu ya gitu. Itu yang simpelnya gitu ya. Gitu. Dan mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan ya.
Terus saya mau mimpi ketemu si anu yang mengancam saya entong gitu mah. Kade. Ya. Terus kata Ibnul Qayyim yaitu memang ada kekhususan gitu ya. Kekhususan tidak boleh tidur di pagi hari sampai waktu duha yang ditunjukkan itu sebenarnya ya. Sampai waktu duha gitu ya. Ya memang beda kalau sebetulnya. Orang yang benar-benar tahajud mah kadang-kadangnya enjing-enjing teks tunduh gitu ya. Ya kalau misalnya kita ngantuk jam 7 jam 8 ya itu nggak apa-apa. Jadi sampai waktu duha aja gitu ya. Sampai awal waktu duha nggak boleh kita tidur itu. Itu melalaikan ya. Nggak boleh itu ya. Itu dilarang ya karena kan Nabi juga mengharapkan barokah di waktu pagi hari ya. Nah, itu maka kita jangan sampai hilang gitu ya. Tong rezekina dipatok hayam gitunya kolot mah gitunya gitu. Nah gitu ya. Nah itu saja dulu ya karena nggak ada pertanyaan lagi. Paling kita tutup dulu. Insyaallah kita lanjut di hari Selasa seputar Hilyatut Thalibil Ilmi ya yang sudah lama ya. Terus kelewat berapa gitu ya karena Ramadan kemarin ya. Wallaahu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.